Kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di pertemuan ke-8 ya di Al-Munir 2A ini. Nah, nanti insya Allah mungkin Al-Munir 2A ini kalau nggak sampai fi'il mudhari yang amil nasab, mungkin amil jazm. Kemudian kita ujian insya Allah. Saya rencana Al-Munir 2 ini dibagi 4 sesi ya, sampai 2D. Karena memang kitabnya tebal, lebih tebal daripada sebelumnya. Jadi insya Allah kita bagi-bagi supaya materinya tetap ada yang berulang. Nah, di malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan dua isim mabni yang terakhir. Tapi di awalan saya coba bahas yang isim mausul dulu. Nah, karena memang isim mausul ini sering kita temui di dalam Quran ataupun juga dalam kitab ketika kita akan membaca sebuah kitab. Nah, bagi yang punya kitabnya silahkan bisa dibuka ya sambil dicoret-coret. Baik, ada salamnya di kolom chat. Waalaikumsalam. Baik, kita masuk di pembahasan isim mausul. Nah, jadi isim mabni yang berikutnya itu adalah isim mausul. Nah, jadi kalau ada isim mausul, maka wajib ada silah mausul. Jadi isim mausul itu dia punya pasangan. Pasangannya namanya silah mausul. Jadi kalau kita ketemu isim mausul, pasti setelahnya adalah silah mausul. Nah, isim mausul itu kan belum jelas maksudnya apa. Sehingga butuh silah mausul. Silah mausul itulah yang menjelaskan si isim mausul. Maksudnya apa tuh si isim mausul? Nah, sekarang kita masuk di pembahasan isim mausul. Nah, isim mausul adalah diantaranya yaitu adalah allazi ya. Kita sering ketemu kata allazi. Nah, allazi ini adalah dikhususkan kepada mufrad muzakkar. Mufrad itu kan jumlahnya satu, muzakkar laki-laki. Jadi kalau kita ingin menggunakan isim mausul untuk sesuatu yang muzakkar, jumlahnya satu, maka pakai allazi. Kalau perempuan, satu orang pakai allati. Dia digunakan untuk limufrodatil mu'annatsati. Untuk satu tapi untuk perempuan. Nah, kalau dua untuk laki-laki bisa pakai alladzani atau kemudian alladzaini. Jadi kenapa dua? Karena alladzani itu mu'rab. Dia bisa di-i'rab. Kalau rofa berarti alladzani. Ketika nasab dan jar berarti pakai alladzaini nanti. Jadi di-i'rab sebagaimana musanna. Jadi alladzani, alladzaini itu dia tidak mabni. Yang mabni itu alladzi, allati mabni. Sementara alladzani, alladzaini dia tidak mabni. Dia mu'rab sebagaimana musanna. Nah, alladzani, alladzaini ini adalah li musanna al-muzakkar. Untuk dua orang tapi laki-laki. Nah, kalau misalnya perempuan pakai allatani atau allataini. Dia juga mu'rab. Bisa kalau rofa tanda rofanya alif. Kalau nasab tanda nasabnya adalah ya.
Nah, dia untuk musanna ini kurang mim ya. Lil musanna al muannatsi atau al muannasat. Jadi dia sama seperti ini. Kata yang ini nanti bisa dirubah kalau di kitab. Nah, silakan nanti bisa dirubah untuk ya. Nah, kemudian halaman 45-nya ini tidak ada, tapi saya tadi sudah saya foto, kemudian saya coba buka ya yang di sini. Nah, ini karena nggak ada di hasil scanan, ini saya foto. Kita coba bahas sedikit-sedikit. Nah, berikutnya ada alladzina. Alladzina ini adalah untuk laki-laki banyak. Jadi kalau satu alladzi, dua alladzani, alladzaini, kalau banyak alladzina. Nah, untuk apa dia lijam ilmu zakkar? Dia adalah li jam ilmu zakkar. Untuk banyak laki-laki. Kalau untuk perempuan, dia bisa pakai allai atau misalnya atau pakai al-ula ya. Sama-sama wanita-wanita yang lijam il inas sama juga lijam il inas ya. Untuk allai atau al-ula. Kemudian ada isim mausul man. Itu kita terjemahkan orang yang. Nah, kalau man itu lil akil ghaliban. Artinya kalau ghaliban itu kan umumnya. Artinya dia tidak mutlak untuk orang yang berakal. Kalau di kitab Alfiyah itu dijelaskan bahwa man ini bisa untuk berakal ataupun nggak berakal. Tetapi umumnya man ini digunakan untuk orang yang berakal. Lil akilin ghaliban. Kalau ma ini umumnya digunakan untuk yang tidak berakal. Artinya ma ini juga bisa digunakan untuk yang berakal. Nah, kemudian di sini ada catatan bahwa isim mausul tidak selalu dimaknai dengan orang yang. Bisa juga dimaknai sesuatu yang. Jadi kita menyesuaikan dengan konteks yang sedang kita bahas. Kemudian ada catatan berikutnya untuk alladzani, alladzaini, allatani, allataini, dia dikategorikan mu'rab. Dia tidak mabni. Kemudian isim mausul itu dia bisa beri'rab rofa, bisa i'rabnya nasab, bisa i'rabnya jar. Kemudian catatan pentingnya adalah setiap isim mausul dia harus sepaket dengan silah mausul. Jadi kalau ada isim mausul wajib ada silah mausul. Nah, nanti silah mausulnya akan kita bahas satu-satu habis ini. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang isim mausul? Ustadz Kalau Ana, gimana? itu yang cuman yang berubah-berubah itu berarti yang kategori musanna ya Ustadz? Musanna Iya, untuk muzakkar dan muannas gitu. iya, dia mulhaq mu'annas. Mulhaq itu artinya dia bukan musanna sebenarnya. Oh, Gitu. Namanya mulhaq. Mulhaq itu kan diikutkan, dimiripkan. Sama seperti kata alamin. Dia itu ini
mulhaq jamak muzakkar salim. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita i'rab dia sebagai mulhaq jamak muzakkar salim. Jadi ada isim-isim itu yang dimulhakkan. Misalnya kata 20 kan isrina, itu kan dia mulhaq jamak muzakkar salim. Tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Dimiripkan atau diikutkan kepada jamak muzakkar salim. Itu namanya mulhaq itu begitu. Jadi diikut. Nah, alasannya kenapa dia diikutkan ke jamak muzakkar salim, ke musanna untuk alladzani dengan alladzaini. Jadi kenapa dimiripkan atau diikutkan? Karena dia nggak punya isim mufradnya gitu. Jadi kalau dia musanna itu kan karena ada isim mufradnya. Misalnya kata muslimun menjadi musliman. Nah, kalau alladzani isim mufradnya apa? Kan nggak ada isim mufradnya. Kalau alladzi kan dia bukan isim mufrad. Dia kan isim mabni untuk satu orang laki-laki gitu. Jadi tidak diikutkan kepada isim mufrad. Karena isim mufrad itu mu'rab. Nah, kemudian alladzani itu kan mirip dengan musanna. Makanya dia diikutkan kepada musanna. Namanya mulhaq itu begitu. Jadi diikutkan kepada jamak muzakkar. Kenapa? Dia mirip jamak muzakkar. Tapi dia nggak punya isim mufrad gitu. Makanya dimulhakkan. Jadi kalau kita dengar istilah mulhaq, berarti memang dia diikutkan atau dimiripkan. Begitu ininya, ceritanya. Nah, intinya yang mu'rab itu cuma alladzani, alladzaini, allatani, allataini. Lainnya mabni. Man mabni sukun. Ma mabni sukun. Ada yang mau ditanyakan? Lagi silahkan kalau ada yang belum. Artinya itu apa Ustaz? Allati. Orangnya ya Ustaz. Iya, biasanya diterjemahkan gitu. Oh, Atau yang wanitanya. isim mausul itu cuma yang aja ya Ustaz yang Iya, ini. biasanya diterjemahkan yang. Oh, Kadang ma diterjemahkan apa ya atau sesuatu gitu. Nanti terjemahannya cuma begitu. Makanya kan kata orang yang kan belum jelas tuh. Nah, datangkanlah silah mausul. Silah mausul itu memperjelas yang itu apa. Itulah fungsi silah mausul. Silah itu kan penyambung mausul, penyambung si isim mausulnya. Biar jelas maknanya. Misalnya kita bilang alladzi fil baiti, orang yang di dalam rumah. Oh, maksudnya orang yang itu adalah fil baiti itu di dalam rumah. Datang silah mausulnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi biasa terjemahnya seperti yang atau orang yang atau sesuatu. Nah, sekarang kita coba lihat dalam bentuk kalimatnya. Misalnya silah mausul itu ada 4 bentuk dia. 4 bentuk itu apa? Satu, dia berupa jumlah fi'liyah. Kalau saya bilang jumlah fi'liyah, ini nggak bisa dipahami nggak kira-kira? Salah itu mungkin diawali dengan fiil ya Ustaz ya. Iya, jumlah fi'liyah itu berarti susunan fi'il dan fa'il. Fa'il, Kan? ya. Kalau jumlah ismiyah berarti susunan mubtada dan khobar. Khobar ya, isim duluan gitu ya. Nah, isim duluan. Nah, contohnya misalnya begini. Alladzi yuhibbuhun nasu sholihun. Jadi terjemahannya itu begini. Alladzi, orang yang yuhibbuhu an-nasu, orang yang dicintai manusia. Jadi sebenarnya begini. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat ada fiil, kemudian setelahnya itu langsung maf'ul bi, baru fa'ilnya, itu biasanya diterjemahkan ke majhul. Makanya yuhibbuhu ini kan sebenarnya terjemahannya kan mencintainya gitu. Orang yang mencintainya manusia
terjemahan letterleknya kan begitu. Adalah solih. Tapi kalau terjemahan bebasnya adalah orang yang dicintai manusia adalah solih. Terjemahannya begitu. Nah, kalau misalnya kita i'rab, alladzi ini kan isim di awal. Setiap isim yang ada di awal kalimat berarti dia menjadi Mubtada. mubtada kan. Ya. Jadi alladzi ini mubtada. Nah, setelah isim alladzi ini kan isim mausul. Setelah isim mausul itu, kita harus cari dulu silah mausulnya. Nah, silah mausulnya mana? Kita cari fiil dan fa'il setelah isim mausul. Fiilnya mana? Yuhib. Yuhibbuhu. Fa'ilnya mana? An-nasu. An-nasu. Berarti kalimat yuhibbu an-nasu ini sepaket adalah namanya silah mausul. Silah mausul ya Ustaz. Silah mausul. Nah, kemudian alladzi kan masih mubtada. Yuhibbu an-nasu kan silah mausul. Khobarnya mana? Ini khobarnya dia. Sholihun. Solihun ini khobar. Jadi orang yang dicintai manusia itu kan belum sempurna tuh. Jadi khobar itu kan dia menyempurnakan makna mubtada. Kalau sudah ada khobar, berarti kalimat itu sudah sempurna. Jadi fungsi khobar itu di situ. Nah, kalau kalimatnya hanya orang yang dicintai manusia, itu kan masih ngambang. Memang kenapa gitu? Orangnya siapa gitu. Nah, orang yang dicintai manusia adalah solih. Nah, maka solih di sini adalah khobar dari Allah. Nah, secara i'rab, misalnya kita mau i'rab Arab ya. Alladzi ismul mausuli mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun. Ya, dia mubtada. Jadi alladzi ini adalah isim mausul. Dia mabni sukun. Kemudian fi mahal. Artinya dia menempati posisi rofa. Fi mahalli raf'in. Dia menempati posisi rofa sebagai mubtadaun mubtada. Nah, yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhiri. Jadi yuhibbu ini adalah fi'il mudhari marfu'un rafa wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammah. Jadi yuhibbu itu kan fi'il mudhari rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dia tandanya rafa'nya dhammah? Li'annahu, karena si fi'il mudhari'nya itu sahihul akhir. Dia sahih akhir. Nanti kan fi'il mudhari itu ada sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Tapi itu dibahas nanti pas pembahasan fi'il mudhari. Kemudian yuhibbuhu kan ada dhamir ha di situ. Nah, setiap kita ketemu dhamir seperti ini, dia bersambung dengan fi'il, otomatis dia jadi maf'ul bih di situ. Jadi al-ha dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia dhamir muttasil mabni dhammah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kemudian solihun dia adalah khobar. Nah, ini silah mausul yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Halo Ustaz. Iya, gimana? Nah, menerjemahkan ini tadi Ustaz masih bingung. Kok Gimana? cintai jadi pasif ya? Dari majhul gitu. Padahal Iya. bentuknya enggak majhul. Betulnya enggak wajib. Jadi Iya. kaidahnya begini. Kalau misalnya si maf'ul bi itu mendahului si fa'ilnya, itu umumnya diterjemahkan ke majhul. Seperti itu. Beda kalau misalnya si si fa'il mendahului maf'ul bih. Biasanya kan urutan kita selama belajar kan fi'il, fa'il, maf'ul bih kan begitu. Nah, kalau fi'il, fa'il, maf'ul bih itu terjemahnya dia aktif gitu.
Jadi cara untuk menjadikan dia pasif itu tidak harus dirubah ke majhul seperti itu. Bisa dengan cara mendahulukan maf'ul bihnya. Maka dia otomatis jadi pasif kalimatnya seperti itu. Jadi kalau susunannya fi'il, maf'ul bih fa'il, itu jadi pasif kalimatnya seperti itu. Itu yang disampaikan guru kami di Ustadz Robi ya, di kelas Al-Kafi, Syarah Jurumiyah, di kelas beliau. Ya, beliau menyampaikan seperti itu. Jadi kita terjemahkan memang lebih mudah. Gitu. Orang yang dicintai manusia adalah solih. Karena kalau kita menerjemahkan dari fa'il ke mana? Ke fi'il baru maf'ul bihnya kurang pas. Gitu. Orang yang manusia mencintainya adalah solih. Dan lebih enak diterjemahkan orang yang dicintai manusia adalah solih gitu, atau orang solih. Nanti kalau Bapak Ibu dapat juga model seperti itu diterjemahkan ke majhul gitu. Saya juga ketika menerjemahkan kitab, kalau saya dapat model seperti ini saya majhulkan gitu. Seperti itu, secara terjemah. Begitu Bu ininya, secara terjemahannya memang begitu. Ya, Ustaz. Jazakallah. Yang lain ada soal isim mausul, silah mausul yang pertama. Ana Ustaz, Iya, gimana? ini tadi yang yuhibbu itu kan li'annahu sahihal akhir ya Ustaz. Sahihul. Sahihul akhir. Nah. Itu nanti ada pembahasan sendiri mengenai sahihul akhir atau ada bocoran dikit sahihul akhir maksudnya gimana Ustaz? Iya. Jadi gini. Kalau Bapak Ibu di sini pernah belajar ini tasrifan fi'il mudhari atau amsilah tasrif gitu. Kalau di sana kan mesti dibahas. Kalau belum pernah, misalnya pernah dapat fi'il mudhari yang misalnya kata kan ada yakulu misalnya. Kemudian yakulani, yakuluna seperti itu. Pernah dapat yang seperti itu sebelumnya? Atau belum? Ada yang sudah pernah? Pernah, tapi belum terlalu paham. Nanti kan, misalnya mungkin. Kalau kita belajar sorof, insya Allah saya juga rencana ke depan mau buka kelas sorof, tapi tidak tahu waktunya nih sudah penuh. Masih nyari kosongan. Karena kalau kita cuma belajar nahwu nggak belajar sorof, banyak yang kesulitan juga seperti itu. Karena nahwu sorof itu dia harus barengan seperti itu. Tapi memang lebih bagus belajar nahwu dulu baru sorof. Artinya kita sudah punya maklumat sebelum kita belajar sorof. Misalnya kita dapat fiil begini. Misalnya kalau kita ambil dalam Quran. Nah, misalnya di surah Ali Imran. Di situ disampaikan bahwa lan tanalul birra hatta. Nah, misalnya begitu. Atau kita ambil yang mudah dulu. Misalnya ada fiil yadribu. Ini contoh aja. Misalnya ada fiil yadribu. Kan doroba yadribu kan. Kemudian kita dapat lagi fiil, ini saya coba kecil. Misalnya kita dapat lagi fiil misalnya? Misalnya melempar. Yarmi kan mudhari. Misalnya yarmi melempar. Kemudian ada fiil misalnya kita dapat yadribuna. Nah, ini kalau sudah pernah dapat ilmu sorofnya misalnya lebih bagus. Misalnya yadribuna.
Fi'il mudhari itu dia dibagi 3. Dilihat dari huruf terakhirnya. Ada yang sahih akhir. Sahih akhir itu memang akhirannya dia itu murni dari fi'ilnya. Jadi kata doroba itu kan memang fi'il madinya do, ro, dan ba. Kemudian menjadi yadribu. Akhirnya juga adalah huruf asli dari fi'il itu. Dan dia bukan huruf mad. Jadi misalnya kata yadribu, berarti karena huruf terakhirnya ba ini huruf asli dari si fi'il mudhari. Kemudian dia bukan huruf mad. Huruf mad itu kan alif, waw, ya. Kalau kita belajar tajwid kan pakai huruf mad. Kalau di ilmu nahwu namanya huruf ilat. Huruf ilat itu juga alif, waw, dan ya. Nah, kalau akhirannya misalnya begini, yadribu atau yansuru atau ya'lamu gitu ya. Kemudian yuhibbu misalnya. Maka dia masuk ke fi'il mudhari namanya sahih akhir. Nah, kalau misalnya akhirannya si fi'il mudhari itu adalah huruf ilat atau huruf mad seperti ini, yarmi. Ini berarti nggak masuk kategori sahih akhir. Tapi dia masuk namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah huruf terakhirnya huruf ilat. Huruf yang mu'tal. Huruf ilat itu kan alif, waw, dan ya. Jadi kalau si fi'il mudhari berakhiran huruf ya, maka fi'il mudhari'nya disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Berakhiran waw, mu'tal akhir. Berakhiran ya, berakhiran alif, mu'tal akhir. Tapi kalau dia bukan alif, waw, ya, berarti masuk kategori sahih akhir. Nah, nanti ada fi'il mudhari yang akhirannya adalah waw nun. Ada yang akhirannya nanti alif dan nun. 3 nanti. Ada yang akhirannya fi'il mudhari itu ya nun. Nah, waw nun, alif nun, ya nun ini bukan bagian dari si fi'il mudhari. Dia tambahan yang ada pada fi'il mudhari. Jadi kapan fi'il mudhari kena tambahan waw nun, alif nun, ya nun, berarti dia masuk kategori fi'il mudhari af'alul khamsah. Berarti kalau bukan akhirannya alif nun, waw nun, ya nun atau huruf ilat, alif, waw, dan ya, berarti dia masuk kategori sahih akhir. Seperti itu. Gimana? Ini kepanjangan. Memang begitu fi'il mudhari itu. Nanti dibagi 3. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau masih bingung soal sahih akhir. Apa Ustaz? Gimana? Jadi yuhibbuhun nasu itu yuhibbunya fi'il, hunya maf'ul bi, an-nasunya fa'il. Iya, Jadi betul. dimajukan. Jadi yuhibbun nasu itu adalah fi'il maf'ul bi kemudian fa'ilnya seperti itu. Oh, nah Ustaz, syukran, Ustaz. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Nah, ini sekarang kita kembali ke tadi halaman nah ini ya i'rabnya untuk apa namanya an-nasu. Jadi an-nasu itu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Nah, sebenarnya i'rabnya an-nasu itu sampai di sini saja. Sampai di sini. Kemudian i'rab berikutnya adalah al-fi'lu wa fa'iluhu silatul mausuli la mahala lahu minal i'rab. Nah, jadi an-nasu itu fa'il dari yuhibbu, kemudian si solihun khobarun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammatu li'annahu ismul mufrad. Jadi intinya solih itu adalah khobar, rofa,
tanda rofa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Jadi yang harus ada di benak kita saat ini adalah ketika kita bertemu isim mausul, kita harus cari isim mausul. Sebenarnya isim mausulnya itu di mana? Pas setelah isim mausulnya. Nah, cuman setelah isim mausul, terkadang silah mausulnya dalam bentuk fiil dan fa'il plus maf'ul bihnya biasanya. Nah, ada juga nanti silah mausulnya itulah jumlah dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismi itu apa? Silah mausulnya dalam bentuk mubtada khobar. Misalnya kalimat waqafa Zaidun amama alladzi sayyaratuhu jamilan. Nah, kalau kita fokus ke alladzi, namanya alladzi itu kan silah mausul. Dia butuh namanya dia kan isim mausul. Dia butuh silah mausul. Silah mausul itu langsung terletak di depan si isim mausul gitu. Nanti kita cek setelah isim mausul ini fiil atau isim. Kalau fiil berarti dia butuh fa'il lagi si fiil itu. Kalau depan setelah alladzi isim berarti dia mubtada gitu. Nanti tinggal kita carikan khobarnya. Maka sayyaratuhu, sayyaratu ini dia jadi mubtada. Kalau hu kan mudhaf ilaih. Jamilatun adalah khobar dari sayyaratu. Nah, sepaket sayyaratuhu jamilatun namanya adalah silah mausul seperti itu. Jadi silah mausulnya adalah dalam bentuk mubtada dan khobar. Ini silah mausul. Nah, terus alladzinya jadi apa di sini? Nah, kalau alladzi ini i'rabnya tergantung posisinya dalam kalimat. Nah, kalau kata waqafa kan fi'il. Waqafa kan berdiri. Fi'il madhi dia mabni fathah. Zaidun jadi fa'ilnya. Amama jadi apa kira-kira? Di depan. Amama. Zorof. Dia zorof. Kan? Horof. Nah, zorof amama itu biasanya butuh mudhof ilaih. Kan tidak sempurna kata di depan itu. Biasanya kan ditambahkan misalnya amamal baiti, amamal masjidi, amamal funduki misalnya seperti itu. Di depan rumah, di depan hotel kah, di depan masjid. Maka kata alladzi di sini dia jadi mudhof ilaih dari si amama gitu, kata amama. Jadi waqafa itu fil madhi, fa'ilnya Zaidun, amamanya zorof, alladzinya dia jadi mudhof ilaih. Sayyaratuhu jamilatun, sayyaratunya mubtada, hu-nya mudhof ilaih, jamilatun khobar. Sayyaratuhu jamilatun, dia silah mausul dari alladzi. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ya. Tentang silah mausul dari mubtada khobar. Nah, cuman nanti yang harus kita perhatikan ketika dia silah mausulnya dalam bentuk jumlah ismiyah, nanti harus ada domir yang kembali ke alladzi. Nah, domir hu ini dia kembalinya ke alladzi. Seperti itu. Jadi harus kita letakkan domir yang kembali kepada alladzi. Untuk silah mausulnya kalau pakai alladzi berarti alladzi itu kan satu orang laki-laki, berarti pakai hu. Gitu. Kalau alladzani berarti sayyaratuhuma. Alladzina berarti sayyaratuhum, pakai domir hum untuk alladzina. Nanti menyesuaikan domirnya sesuai dengan ini si silah mausulnya menunjukkan satu, dua atau banyak seperti itu. Nah, sampai di sini lagi ada yang mau ditanyakan tentang
silah mausul. Kita pelan-pelan saja soal ini insya Allah. Biar nanti kita paham. Silakan kalau ada yang masih bingung soal silah mausul yang kedua. Gimana? Tidak ada? Ya. Jadi Ustadz itu yang apa silah mausulnya itu bisa berbentuk mubtada khobar atau fiil fa'il gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Jadi silah mausulnya itu bisa fiil plus fa'il atau mubtada plus khobar. Intinya setelah alladzi itu pasti ada silah mausul. Cuman silah mausulnya kan bisa fiil fa'il, bisa mubtada khobar, bisa yang lain. Tapi nggak mungkin gabung antara fiil fa'il dan mubtada khobar. Mesti milih salah satu. Di kalimat itu hanya ngambil salah satu dari yang 4 akan kita bahas. Begitu. Ustadz apa harus ada itu ya domirnya ya Ustadz? Harus ada. Wajib hukumnya. Ada domir yang kembali kepada anak. Oh kalau bukan fiilnya berarti mubtadanya gitu Ustadz ya? Gimana? Kalau? Kalau bukan fiilnya kayak tadi yuhibbuhu. Sekarang kan mubtadanya Ustadz. Iya. Jadi nanti harus ada domir yang kembali. Jadi setiap ada silah mausul itu harus, kalau ada isim mausul itu harus ada harus ada domir yang kembali kepada si isim mausulnya. Nah kalau tadi berarti yang yuhibbuhu yuhibbuhun nasu solihun, berarti domirhu itu kembali ke alladzi. Domir yang kembali ke alladzi. Kenapa harus ada domir? Karena untuk mengikat di situ bahwa mobil bagus ini sedang menceritakan mobilnya siapa. Kan secara terjemahannya kan waqafa Zaidun amamal ladzi sayyaratuhu jamilah. Sayyaratuhu. Kan kalau nggak ada domir yang kembali, berarti sayyaratun jamilatun itu nggak tahu punya siapa. Nah, kalau ada domir berarti sayyaratuhu itu berarti mobil ini adalah miliknya si isim mausul seperti itu. Jadi Zaid berdiri di depan orang yang mobilnya. Berarti mobilnya ini adalah katanya itu kembali kepada alladzi. Seperti itu. Jadi harus ada domir untuk mengikat kalimat tersebut bahwa itu berhubungan dengan si isim mausulnya. Seperti itu. Nah itu untuk fiil fa'il dan mubtada khobar nanti harus ada domir yang kembali ke isim mausul. Nah itu yang kedua ya. Sekarang kita coba bahas yang ketiga. Nah, isim mausul yang silah mausul yang ketiga namanya dia dalam bentuk jar majrur. Jadi setelah isim mausul ada huruf jar dengan isim yang dijarkan. Misalnya adalah kalimat yukrimu az-zawju. Di suami itu sedang memuliakan allati kan perempuan satu orang. Berarti wanita yang fil baiti di dalam rumah. Nah, yukrimu kan fil mudhari. Zauju fa'il. Suami memuliakan wanita yang. Berarti kata allati dia menjadi apa? Ada yang tahu? Maf'ul bi. Karena kata yukrim ini kan butuh maf'ul. Suami itu memuliakan wanita yang fil bait. Fi huruf jar, baitinya majrur bi harfi jarfi gitu. Kemudian fil baiti sepaket ini namanya silah mausul. Silah mausul. Nah, silah mausulnya itu adalah dalam bentuk huruf jar dan atau jar majrur biar mudah ini. Tak lurus. Nah ini ya.
Ini yang ketiga. Yang keempat adalah zorof dengan mudhof ilaih. Nah, misalnya adalah intadzoro, menunggu. Alladzi, orang yang amamal masjidi, di depan masjid, al-hafilata. Intadzoro kan fi'il. Fa'ilnya mana kira-kira intadzoro? Alladzi. Nah, Alladzi. orang yang. Orang yang itu kan belum jelas. Orang yang apa? Maka dia butuh silah. Silah mausul itu yang menjelaskan si Allah. Alladzi amamal masjid. Orang yang di depan masjid itu, intadzoro, dia menunggu al-hafilata. Hafilata besi. Al-hafilata berarti jadi apa dia? Maf'ul bih. Maf'ul. Jadi intadzoro itu fi'il madhi. Alladzinya isim mausul, dia jadi fa'il. Amama zorof, zorof zaman, zorof makan ya, di depan. Kemudian masjidi ini dia jadi mudhof ilaih. Nah, amamal masjidi, zorof plus mudhof ilaihnya ini sepaket dia menjadi silah mausul. Hafilata maf'ul bih. Gitu. Nah, ini tentang silah mausul. Jadi kalau kita ketemu isim mausul, nanti kita cek di depannya. Silah mausulnya dalam bentuk apa gitu. Fi'il fa'il kah? Mubtada dan khobar kah? Jar majrur atau zorof plus dengan mudhof ilaih. Jadi silah mausul itu ada 4 bentuk tadi. Nanti tinggal menyesuaikan dalam kalimat seperti itu. Kira-kira isi mausulnya dalam bentuk apa. Tapi pasti setelah isim mausul itu adalah silah mausul. Ini untuk silah mausul. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah kita bahas semua isim mausul. Gimana? Paham apa bingung tentang isim mausul? Proses mencerna, Nah, Ustaz. proses mencerna. Nah, nanti isim mausul ini kita akan ketemu lagi pas bahas isim mausul di depan halaman-halaman selanjutnya. Tapi memang kalau baru pertama ketemu dengan isim mausul memang agak ini butuh waktu untuk bisa memahaminya seperti itu. Tapi nanti bisa murojaah. Masih belum paham banget. Kita coba praktek. Saya coba bukakan kitab. Bentar, saya close dulu. Saya carikan ini.
Nah, ini contoh. Saya coba share screen. Ini di kitab ini ya, Mustawa Salis untuk yang soro. Di sini itu ada kalimat Khalid kan. Ini kan cerita. Jadi alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah alladzi yang nasara ibadah, yang dia menolong al-mu'minin, hambanya al-mu'minina yang beriman. Nah, di sini kita ketemu alladzi gitu. Kita ketemu kata alladzi gitu. Mana silah mausulnya kira-kira? Nasor ibadah. Iya, ini sepaket ya. Karena Ibadah. al-mu'minina kan naat ya, dari ibadah. Jadi alladzi yang segala puji bagi Allah yang. Sebenarnya alladzi ini juga kembali ke Allah seperti itu. Nah, nasara ibadahu al-mu'minina, yang dia telah menolong ibadahu hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman. Maka alladzi ini dia butuh silah mausul. Nah, silah mausulnya di sini dalam bentuk fiil plus fa'ilnya. Juga maf'ul binya ini kan. Nasoro kan fa'ilnya dhamir mustatir. Ini kita belum belajar ini kayaknya di Al-Munir 2. Jadi sepaket ini namanya silah mausul. Kenapa saya masukkan al-mu'minina? Karena al-mu'minina masih ada hubungannya dengan kata ibadah. Dia jadi. Nah, jadi kapan kita ketemu alladzina? Misalnya di surah apa misalnya? Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu kan kita sering ketemu tuh. Innalladzina. Itu kan ada kata alladzina. Amanu. Mana silah mausulnya alladzina di situ? Aman. Amanu itu silah mausulnya. Jadi orang-orang yang amanu mereka beriman. Jadi amanu itu adalah silah mausul dari kata alladzina. Jadi setiap kapan kita ketemu isim mausul. Apalagi misalnya ayatnya. Jadi setiap ada alladzina, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu itulah silah mausul. Kalau kutiba alaikum, kutiba kan fil majhul. Nah, gitu. Jadi intinya setiap ada isim mausul dia butuh silah mausul. Nah, tinggal dicek aja setelah isim mausulnya itu apa namanya? Fiil atau isim gitu. Atau huruf jar gitu. Atau dia zorof. Nanti ini memang butuh latihan. Saya coba carikan lagi. Saya cari yang banyak. Saya coba buka di kitab Nahwi. Saya masih ada waktu. Misalnya di Mustawa 2.
Al-Asmaul Mausulah halaman 151. Itu saya share screen ya. Halaman 151 bukan Ustadz? Yang di Iya, Mustawasan. di Mustawasan ya, share screen kan. Nah, misalnya ini ya, ini cukup banyak contoh. Nah, di sini disampaikan nah, di sini ada kalimat al-jumlah. Jumlah itu kalimat. Alladzina ma fi firasyir rasuli aliyun. Jadi orang yang tidur di atas tempat tidurnya Rasul itu adalah Ali. Nah, di sini ada isim mausul alladzi ya. Di sini ada alladzi. Nama ini kan fi'il madhi. Fa'ilnya mana namanya? Rasul. Rasul Rasul itu kan mudhof ilaih. Fi kan mujar, firasi majrur. Ar-rasuli kan mudhof ilaih. Aliyun ya berarti. Enggak. Aliyun itu kan khobar dari alladzi. Nah, mana si fa'ilnya? Fa'ilnya domir. Ini kita belum ketemu nih, tapi di sini ada. Nanti domirnya kembali ke alladzi. Biasanya begitu. Jadi kadang kalau nggak disebutkan si fa'ilnya, zohirnya ya, maksudnya kayak Zaid, kayak Amr gitu. Kalau dia domirnya itu kembalinya ke isim mausul. Yang nama itu bukan? Nama ini kan fi'il madhi ya. Ya. Fa'ilnya domir kan, domir huwa kembali ke Allah. Nah, silah mausulnya berarti ini fi'il plus fa'ilnya. Seperti itu. Aliyun kan khobar. Tanya lagi, allati sa'adat. Ini salah. Kurang pas, kadang keliru harapan. Allati sa'adat ar-rasula bimaliha Khadijah. Allati wanita yang. Kan allati untuk perempuan satu orang. Wanita yang sa'adat. Dia membantu ar-rasula rasul bimaliha dengan hartanya adalah Khadijah. Jadi kalau terjemahan khobar itu biasanya pakai kata adalah. Karena untuk menyempurnakan si makna ininya, mubtada. Nah, di sini kan ada fi'il madhi. Nah, berarti sila mausulnya mana? Ini fi'il madhi sa'adat plus fa'ilnya. Fa'ilnya dia domir. Kita belum sampai di situ. Nah, jadi apa namanya? Silah mausulnya dalam bentuk itu. Alladzani anfaqo malahuma litajhizi jaisil muslimina sahabiyani jalilan. Kalau alladzani untuk berapa orang? Satu, dua orang kan? Dua orang. Anfaqo yang kedua orang yang menginfakkan malahuma, harta keduanya. Jadi dua orang yang menginfakkan hartanya itu adalah untuk
apa namanya menyiapkan tentara kaum muslim itu adalah sahabiyan, 2 orang sahabat jalilani yang mulia. Nah, kita fokus ke silah mausul. Mana silah mausulnya alladzani? Anfaqo. Anfaqo. Ini fiilnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya setiap ada isim mausul maka dia butuh silah mausul. Silah mausulnya itu datang setelah isim mausul. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung, nanti bisa kita latihan-latihan seperti itu. Ini kitab apa ya, Ustaz? Ini kitab ini. Nama kitabnya Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Kalau saya buka di Google, apa namanya? Dia ini yang dipakai di Libya. Jadi Silsilah Ta'lim Lughah, Nahwu ataupun Sharaf. Nah, jadi ini untuk silah mausul ya. Jadi intinya silah mausul itu begitu. Nanti kalau masih bingung bisa kita ini apa namanya latihan-latihan soal lagi untuk memahamkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, intinya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya belum paham dengan materi malam ini, besok malam kita apa namanya bahas lagi nggak apa-apa. Mungkin tapi dengan tambahan latihan-latihan soal seperti itu. Jadi kita ngejar paham gitu. Jadi kalau belum paham, ya nggak usah lanjut dulu gitu. Kita pahami dulu di situ, baru lanjut ke berikut. Seperti itu. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang usul atau ada yang mau disampaikan, silahkan terkait dengan materi belajar Al-Munir. Gimana? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Yang mau usul juga boleh, silahkan. Intinya kita belajar bareng-bareng biar nanti kita paham bahasa Arab gitu. Masih mencerna, Ustaz. Masih mencerna. Nggak apa-apa. Makanya nggak diajarin di Al-Munir 1 gitu. Karena cukup rumit. Nah, nanti rumit lagi kalau sudah ketemu isim syarat. Kenapa? Karena dia juga sama dengan isim mausul. Dia kalau isim mausul kan wajib ada silah mausulnya. Kalau isim syarat, dia wajib ada fiil syarat dan jawab syarat. Itu juga sama. Kalau sudah sampai situ, apa namanya, bisa bingung juga. Tapi kalau kita paham di sini, nanti insya Allah pas silah mausul itu juga akan lebih, apa namanya, pas fiil syarat jawab syarat akan lebih mudah. Saya punya PDF-nya untuk sorof 1 sampai kalau sorof 2 sampai 4. Kalau nahwu 1 sampai 4. Nanti bisa saya share di grup habis ini insya Allah. Dia bagus memang karena banyak dia soal cerita dulu terus baru pembahasan seperti itu. Jadi nggak langsung rumus. Nanti saya sharekan insya Allah untuk yang di grup. Kalau nggak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya ikhtiarkan besok malam semoga bisa mengajar. Karena memang ada jadwal kuliah sampai jam 8 malam besok. Nah, semoga seperti kemarin. Kalau kemarin dosennya nggak dimajukan seperti itu. Dosennya maju, makanya maju jadwalnya, makanya bisa pulang. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau tanggapan, kita tutup nakhtatim darsana dengan qiraati doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan katsir. Insyaallah kita ketemu lagi besok malam. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Wa iyyakum ajmain.
Ya.